ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ila hadratin masyayikhina wali walidina wal muslimina Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdu ya kana sayyid syarif. Salatul ladzina an'amta alaihim. Hadis Nabi lah nomor 1 ya. Nabi sebutkan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaqu bihi aw insaqin yadullah. Artinya, apabila mati anak Adam, putus amalnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kalau sudah mati anak Adam lah. Namun ada amal baik yang selalu datang memberikan pertolongan. Pertama, shadaqatun jariyah, seperti menyumbang pembangunan masjid dan langgar, dan membantu pembangunan pesantren, atau membuat jalan. Pahala selalu mengalir sepanjang ada itu masjid dan langgar. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Diajarkan itu kepada orang lain, mengalir terus pahalanya. Ketiga, punya anak yang soleh, selalu mendoakan bagi kedua orang tuanya. Yang selalu mengalir inilah. Dua, bagi orang bersedekah, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Bersedekah, diberikan pahalanya kepada kedua orang tuanya, atau menghadiahkan pahala kepada sanak famili atau kepada teman dan sahabat umpamanya nih, maka akan menjadi keselamatan dan kebahagiaan. Dan mereka di alam kubur mendoakan orang yang berhadiah agar mereka panjang umur, luaskan rezeki, luaskan Allah rezekinya, dan juga Allah memberikan kelapangan bagi mereka yang berhadiah. Ketiga, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qimamud dunya bi arba'ati asya, awwaluha bi ilmil ulama, wasani bi adil umara, wasalis bi syaqawatil agniya, warabi bi da'watil fuqara. Artinya, terbangun dunia, bisa pembangunan di mana-mana dengan aman dan sejahtera dengan 4 macam. Kalau 4 macam berjalan lah, insya Allah. Pertama, hidup berdasarkan ilmu ulama. Kedua, adilnya pemimpin. Ketiga, dengan orang kaya lagi pemurah. Orang kaya lagi pemurah. Keempat, dengan doa orang fakir. Laula ilmu ulama lahalaka jahilun. Jika tidak ada ilmu para ulama, binasa orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Walaula adul umara la akala ba'dun nas ba'da kama ya'kulu jibu al-ghanam. Jikalau pemimpin tidak adil memutuskan masalah, niscaya membinasakan manusia akan sebagian, seperti memakan serigala akan kambing. Walaula sakhawatul agniya
La halakal fuqara. Jika tidak pemurah orang yang kaya, niscaya binasa orang fakir. Walau la doa fuqara la halakal agniya. Jikalau tidak ada doa orang yang fakir, binasa orang kaya. Orang sugih tidak ada artinya dua. Keempat, ini yang berhubungan dengan kebaktian hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Annallah ja'ala bani adama ala samani hisalin minha arba'atun li ahli jannah wajhun malih. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ada 8 golongan. 4 golongan untuk penghuni surga. Yalah. Pertama wajhun malih, muka yang manis. Jangan melihat aku lah, aku lagi sakit ini, kayak marang hotel lagi lah. Ngomong sakit ini lah. Ngaruh, jangan menurut aku. Sangit-sangit aku orang kayu aja aku loh. Sangit-sangit ikan kan di daerah orang lagi. Kenapa di sini nah? Ini tadi Nabi kelima nih. Mulai jam berapa nih cakap datang nih jam 9 kan. Aku nginap di hotel di sini dari Jakarta. Mana tadi? Yalah. Mananya tadi? Sambungnya lagi lah. Kedua, lisanul fasih, lidah yang fasih lagi baik. Yang kita keluarkan nih harus berpikir 2 kali 3 kali dulu, jangan plus jangan. Bahaya itu. Bahayanya orang kecewa kena. Bahaya kan dendam bisa memukul orang. Wah ini untuk sadar orang. Ini ribut meski itu tenang. Gara-gara si hati pejak, bongong tambuk dan ribut orang laporan tahun. Aku hanya umpat-umpatan. Nah ini jangan sampai kayak itu. Kalau kan jadi khotib, seumuran hidup aku ini kada pernah mendengar hati kayak itu. Udah 74 kada pernah di miskin apa nih murah aja ada. Aduh ya Allah, ribut di timur reaksi nih ada tahu aku. Nah kakak itu jangan mengecewakan orang, badusak jadinya. Jadi pahala ya Allah. Itu lidah memang jahat ngarannya. Jadi kedua, orang surga lisan fasih, lidah yang fasih lagi baik. Fasih yang kada baik, ada cocok dua. Ketiga, wa qalbun taqiyun, hati yang takwa. Hati yang menjauhi larangan Tuhan. Keempat, oyadun sahiyun. Dan tangan yang pemurah dan ringan tangan. Pemurah ini menyumbang, membantu. Ada ringan tangan ini kada berduit, jadi membantu dengan tangan jar guru mata pura, maka ada menyumbang membantu tangan. Itu yang dia maksud dengan apa tadi? Wa'idun sahiyun lah. Ya. Wa arba'un li ahli nar, 4 bagi ahli neraka. 4 golongan dari penghuni neraka. Pertama, wajhun abisun, muka yang merangut terus. Ada di kawan orang merangutan dia langgang kata kam ada di Banjar. Dasar bujur. Kedua, libasun lisanun fasyun, lidah yang jelek, lidah nang belapa pander, rasa nih terkena hati orang, pikiran orang kan. Itu tanda kalau ini hadis nih kebagi-bagi gitu lah. Ketiga, wa qalbun syadid, hati yang keras.
tidak mau menerima nasihat, bahaya juga. Keempat, wayadun bakhil, tangan yang kikir, pemalar. Kamu tolak konsep hidup ini, jangan pemalar. Aku mencoba itu, alhamdulillah sampai sekarang jalan terus. Karena baru benarnya bagaimana. Ada yang beli habis aku, tapi ada orang dapat karena pada itu lebihan Bapak Rika. Panjang umur. Ini yang dimaksud berbakti tadilah. Kemudian muhsin pada istilah hakikat. Jadi muhsinnya ada pada istilah syariat. Yang kedua muhsin pada istilah hakikat. Muhsin pada hakikat adalah orang yang berbuat baik pada hakikat. Orang yang mengenal jati diri sendiri. Orang mengenal jati diri sendiri. Karena diri mau sejati lah. Jangan istilah. Tapi kan ada hubungan diri sama Nabi Tuhan lain jati diri itu jatian ya. Jati diri. Aku kan dia tahun selalu orang mana aja tak apa. Jadi jati diri di sini disebutkan kan. Atau orang yang mengenal sebenar-benar diri, menjati diri kita sebenarnya ialah orang yang mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi adalah min nuri Muhammadin, daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang meyakini, orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad, ini jati diri kita sebenarnya. Istilah bahasa nasional kan jati diri. Kalau istilah bahasa orang sufi, sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita ada hubungan sekurang-kurangnya dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Kalau ditingkatkan ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Caranya hanya dua. Panah lalu sigap aja. Panah dan sigap. Kan sudah dijelaskan arti di panah dan arti sigap lah. Pada hakikat, karena masalah ini kita bicarakan tentang hakikat lah. Kemudian, atau orang yang mengenal asal kejadian dirinya dengan mengenal diri, maka dia akan mengenal diri Tuhannya. Kan sudah rajin jelaskan. Atau orang yang mengenal asal kejadian dirinya. Nah, sini nah, ini berharap ke meja aku nukar 2.400.000 air datang di Banjar. Cupannya jadi bibirnya kada kelihatan guna halus bang. Nukar aku 2.400.000. Nukar nang baik. Mana aku ya panas juga aku loh. Juta aku seorang udah minta aku di sini. Selain juga kayaknya lah. Jadi jalan aku nikmati duit ganti akhir aja cari nang baik. Mana tadi? Atau orang yang mengenal asal kejadian dirinya. Ini asal kejadian diri kita dari Muhammad, asal kejadian diri dari Muhammad. Dengan mengenal diri, maka dia akan mengenal diri Tuhannya. Jadi ujar Nabi dalam hadisnya kayak ini. Ana a'rafukum bi rabbi a'rafukum bi nafsi. Ini cara kita mengenal diri supaya kita mengenal Tuhan. Ana a'rafukum, aku jan Nabi yang paling kenal di antara kamu dengan diri Tuhan. Ujar Nabi. A'rafukum bi rabbina, ketinggalan sedikit. Di sini bi rabbih lah. A'rafukum bi rabbih, orang yang paling kenal di antara kamu dengan diri Tuhannya. A'rafukum bi nafsihan, ketinggalan ialah
orang yang kenal di antara kamu dengan dirinya ketinggalan pulang. Orang yang paling kenal di antara kamu dengan dirinya. Diri kita ini sebenarnya ada hubungan dengan diri Tuhan diri Nabi. Caranya hanya dua, fana dan istighfar aja. Caranya dua aja, fana dan istighfar aja. Gak ada lebih dari dua ini. Fana dan istighfar mestinya merasa lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi, pasti sudahlah selesai sudah. Soal apakah masuk jati diri sebenarnya? Apakah itu perlu? Beri kami penjelasan. Manfaatnya pengaruh kita pada orang-orang kayak ini kan sengaja. Tapi Pak Ayu ini kontrol mulai ini anak perbaiki kesunyian. Sudah halaman 160. Lihat kalau dilatinakan bagus sekali ya. Kalau latinakan pula. Tapi ini dulu kan karena tak habis banyak kalau latinakan. Dua pulang ngelatin ya nah. Baik caranya menjelaskan sini. Pada lain kayaknya fikihnya ada lengkap lah. Ditanya jawab ada. Beri kami penjelasan. Jawab perlu dan bermanfaat. Menjawabnya perlu dan bermanfaat. Jati diri sebenarnya menurut Nabi Muhammad SAW pada hakikat daripada Nur. Ini menurut Nabi bukan berpendapat. Jati diri dari Nur Muhammad. Itu yang benarnya. Sebenarnya Nabi Nur Muhammad. Awal kejadian diri Nur Muhammad. Jangan terjemahkan di jati diri macam-macam. Dengan pendapat diskusi ini suatu lapah kita mengikuti bahasan. Ambil kita dari apa yang dikatakan Nabi. Soal apakah perlu maksud mengenal sebenar-benar diri, apakah itu diri jasmani atau rohani pada hakikat menurut Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan berpendapat lah. Kan tadi para baik kan di Jakarta, dua para baik dari Jakarta, 3 orang, 2 pembantu tegurin di hotel yang mewah tuh. Manajer korban kemarin. Jam 9 datang. Beat, tadi kan aku menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena nih beredar benar nih di Jakarta, ini banyak orang datang. Karena belum ada yang bicarakan kayak ini. Itu menambah keyakinan bagiannya. Soal apakah asal kejadian diri ini, maksudnya asal kejadian diri pada hakikat, berikan penjelasan. Jawab, asal kejadian diri ini maksud Nabi kita pada hakikat daripada Nabi Muhammad SAW. Tujuan Nabi lah mengatakan bahwa diri dari Muhammad, apakah di jasmani atau rohani, agar diri kita ini ada hubungan Tuhan dengan Nabi. Semua ngaran Tuhan baik, undahan diri baik dari dunia sampai alam akhirat. Muhammad itu nama Nabi, nama yang mulia. Pertama di sisi Tuhan, di sisi para malaikat, di sisi manusia. Nabi pada ketika Mi'raj dari Mesir Aqsa ke langit didampingi oleh Sayyidina Jibril, Mikail. Sampai ke langit. Di langit ini ada malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan menjaga pintu langit. Jibril mengetok pintu. Itu kalau bahasa hadis tarakal bab. Jibril mengetok pintu langit. Jadi dia penjaga langit pertama, man anta, siapa engkau? Jibril ini kepala dari para malaikat.
komandan diri kita. Apa jadi Jibril? Anak Jibril. Komandan kada lawan. Namun dibiarkan oleh penjaga pertama karena perintah Allah, siapapun jangan dibukai. 3 kali berturut-turut baru malaikat Musa bertanya, dengan siapa engkau? Itu bahasa Nabi ini. Waman ma'aka, ini kalimatnya kayak gini. Waman ma'aka, bersama siapa engkau? Tuan Jibril. Ini jawab Nabi kayak gini. Jawab mereka Jibril. Ma'i Muhammad, bersamaku Muhammad. Mendengar Nabi aja langsung pintu langit dibuka dan berkata malaikat Ismail, marhaban. Arti marhaban tuh selamat datang. Jadi Nabi ini dimulia di sisi malaikat lah. Melebihi daripada mulia siapapun kemuliaannya. Nah kemudian mana pula soal mengapa mengenal sebenar-benar diri ini, ia akan mengenal diri Tuhannya.